Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan ya, yang berbahagia kita membaca firman, menyimpannya dalam hati kita serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur khusus pasal 90 ini Saudara ditulis oleh Musa. Kenapa kok bisa ditulis oleh Musa? Padahal Mazmur ini kita tahu ya, kitab Mazmur ini kitabnya Raja Daud. Ya, Saudara, ternyata yang menulis kitab Mazmur ini tidak semua Raja Daud. Salah satunya ada Musa, ada Bani Asaf, ada juga Salomo. Ya, tulis kitab Mazmur ini, Saudara ya. Nah, khususnya Musa, ya dia merasa kalau kita melihat sejarah perjalanan dari Musa, Saudara, ya, ada 2 periode dalam hidupnya Musa. Dia mengalami. Yang pertama, periode pertama 40 tahun. Musa hidup bersama waktu itu Musa hidup enak. Dia karena diangkat jadi pangeran ya di Mesir ya, Saudara ya. Dia hidupnya enak. Dia punya uang yang banyak, punya kekuasaannya yang luar biasa ya, bayangkan anak raja, ya. Luar biasa, dia merasa hebat. 40 tahun periode yang pertama. Tetapi 40 tahun yang kedua, periode kedua, waktu Musa ya nggak sengaja karena dia dari Bani Israel ya, pada saat itu ada berantem, ada pertikaian yang bersama bangsa Israel ya. Dia coba melerai, tapi ya malah Musa ketahuan ya untuk membela bangsanya, dia sempat membunuh ya. Karena membela bangsanya sendiri, justru dia harus keluar dari tanah Mesir. Dia harus meninggalkan segala kemewahan, segala kekayaan yang luar biasa di Mesir, Saudara. Dia tinggalkan ya. Dia mengalami 40 tahun menderita secara jasmani, tetapi dia mengalami ya perjumpaan dengan Tuhan dia luar biasa ya, sehingga dia bisa keluarkan bangsa Israel dari tanah berbudak Mesir. Nah, di masa tua, di masa tua Musa menulis kitab ini, Mazmur pasal 90 itu. Musa menulis, tadi katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa sih artinya ajarlah kami menghitung hari-hari? Menghitung hari-hari bukan cuma sekedar kita menghitung bulan, ya, hari-hari, minggu-minggu, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tetapi cukup dalam pengertiannya. Artinya apa, Saudara? Kita menyadari betapa terbatasnya hidup kita di dunia ini ya. Kita katakan ya, masa hidup orang itu 70 sampai 80 tahun. Selebihnya apa? Kesusahan, penderitaan. Ya. Kita menyadari betapa terbatasnya kita hidup di bumi ini. Oleh sebab itu, jangan pernah apa? Jangan pernah kita melewatkan kesempatan. Kesempatan itu cuma datang satu kali. Ada banyak orang menyia-nyiakan ya, kesempatan. Tetapi firman Tuhan katakan supaya kita apa? Menghitung hari-hari. Kita harus berikan kesempatan buat Tuhan, waktu sama Tuhan lebih banyak. Ya, kalau mungkin waktu kita muda kita banyak ya waktu untuk dunia, ya kesibukan kita bekerja, apapun usaha apapun, kita lupa sama Tuhan. Tapi hari-hari kita sudah kenal Tuhan. Ya. Coba kita mengisi dengan bijaksana. Dengan apa sih? Seperti ini. Kita ada fellowship memuji Tuhan. Ini kita mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Yang kedua apa arti yang menghitung hari-hari? Ya. Ketika kita mengevaluasi hidup yang kita sudah jalani, ya mungkin tahun lalu kita banyak nggak peduli sama persekutuan. Mungkin tahun lalu kita jarang berdoa. Mungkin tahun lalu ya kita sangat suka sekali untuk diajak ibadah. Tapi di tahun yang baru ini, ayo saudara, kita mau berubah, amin.
Katakan saya mau berubah. Kurang keras suaranya. Saya mau berubah. Itu dia. Berarti serius siapin ya? Ya sudah. Kita harus berubah dong di tahun yang baru ini. Jangan sudah mikir, wah tuh saya tunggu saya hidupnya enak dulu. Saya pusing dari tempat ini, di tempat yang bagus ya, perumahan yang bagus sampai di JGC akan di Agung Sedayu, baru kita bisa putus. Enggak. Dalam segala keadaan, kalau bilang mengucap syukur. Karena hidup, ya bahagia itu tidak ditentukan dari apa yang kita miliki. Enggak, saudara. Apa artinya saudara memiliki hati yang bijaksana? Artinya memiliki hati bijaksana itu kita apa? Kita menyadari hanya Tuhan tempat perlindungan. Itu kita berarti kita memiliki hati bijaksana. Hati yang bijaksana itu juga hati yang apa? Yang menyadari bahwa manusia itu lemah. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Benar. Ya. Apalagi semakin hari semakin susah ya. Tahun ini diprediksi tahun ini orang nggak ada yang bisa prediksi lagi. Ekonomi bisa berubah-ubah. Kadang naik, kadang turun. Ya. Harganya bisa berubah-ubah. Ya. Perasaan kayaknya belum waktunya naik dan musimnya belum bisa naik. Ya, nggak bisa diprediksi sekarang. Makanya kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu juga hati yang menyadari betapa dahsyatnya Tuhan. Murkanya, berarti apa? Kita tidak boleh. Tuhan kan panjang sabar, biarin dia berbuat dosa terus. Jangan, ada batasnya. Memang ada anugerah Tuhan. Tapi masalahnya kalau kita terus kita lupa, saudara, kita akan menjadi apa? Tuhan bukan biasa ini ya. Kalau Tuhan tuh masih menegur kita, berarti dia masih menyayangi kita. Amin, saudara ya. Amin. Tapi kalau Tuhan sepertinya sudah biarin, sudah masa lalu itu bahaya, saudara. Berarti Tuhan sudah membiarkan kita untuk masuk dalam. Saudara bisa katakan sendiri. Saudara bisa sesat yang akhirnya saudara terhilang. Itu Tuhan gak mau. Makanya pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang bijaksana? Tema firman Tuhan hari ini, memiliki hati yang bijaksana. Ternyata tahun yang baru ini kita bisa lalui, kita bisa jalani, kita bisa kuat hanya ketika kita memiliki hati yang bijaksana. Amin, saudara. Tapi bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang bijaksana? Saya temukan ada tiga hal ya. Yang pertama apa, saudara? Ketika kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ya, kepada kita untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, supaya kita bisa kuat memiliki hati di sana. Pergunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba baca Efesus 5 ayat 16. Mungkin ada yang boleh bantu saya baca di Efesus 5 ayat 16. Kita perlu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini semakin jahat. Semakin susah, semakin jahat. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Makanya pergunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Ya. Tuhan ciptakan kita tuh punya tujuan, saudara. Ya. Tuhan ciptakan kita punya tujuan. Yang pertama, Tuhan ciptakan kita. Yang pertama, Tuhan ciptakan supaya kita bisa menyenangkan hati Dia. Itu sudah. Makanya diciptakan kita segambar serupa dengan Dia dibanding ciptaan yang lain. Bahkan Tuhan kasih kita kuasa untuk berkuasa atas binatang, tumbuhan, semuanya. Alam ini Tuhan perintahkan buat kita untuk berkuasa. Amin. Mengusahakan betapa Tuhan mengasihi kita luar biasa. Tetapi ada banyak orang di luar sana menyangka. Benar. Saya percaya bukan di sini. Nggak ada semua pasti baik semua. Tuhan di sana. Amin. Ini dengan iman aja walaupun kita proses. Ya. Ada banyak di luar sana tuh, ya. Menyenangkan hidupnya, saudara. Cari uang mulu, usaha mulu. Boleh nggak cari uang? Boleh. Tapi kalau saudara cuma cari uang mulu, akhirnya lupa mau ibadah nggak ada waktu, mau berdoa nggak ada waktu, apalagi memuji menyembah Tuhan.
Saudara salah, berarti saudara tidak mengerti tujuan hidup saudara. Ya. Hidup itu ada dua maknanya saudara. Yang pertama kalau saya ada bahasa aslinya itu lebih bagus saudara. Dalam saudara. Bahasa aslinya itu ada dua hidup itu. Yang pertama bios. Bios itu ditujukan kepada siapa? Binatang atau tumbuhan. Terutama pada binatang. Hidupnya kalau binatang apa? Makan, cari makan, habis itu beranak, kawin, makan, beranak, kawin, menikah. Nggak ada begitu. Beranak, kawin ada begitu. Itu bios. Jadi kalau kita manusia cuma hidup, cuma cari makan, bisnis, nggak mau gereja, mau saudara ada bedanya sama binatang. Benar nggak? Yang pertama bios. Tetapi manusia itu diciptakan bukan bios, tetapi apa? Zoe. Zoe artinya apa? Hidup hanya hidup untuk Tuhan. Makanya Tuhan ciptakan kita. Tuhan selamatkan kita. Tuhan punya tujuan. Malaikat jatuh dibuang. Tuhan tidak selamatkan, Tuhan tidak ambil lagi. Tapi manusia jatuh. Tuhan turun ke bumi menyelamatkan kita. Amin saudara. Betapa berharganya manusia dari Tuhan. Sungguh berharga. Kalau itu jangan pernah kita sia-siakan, ya. Tapi banyak saudara, ya. Ada orang yang tidak hidup kita tuh. Ada banyak orang yang menyanyiakan hidup, ya. Ada yang bunuh diri, yang narkoba. Contoh yang simpel aja deh. Yang simpel aja. Saya pada katakan, baby, saya mau tanya, saya boleh merokok nggak? Saya bilang nggak boleh. Kan tubuhmu baik kudus. Sekarang saya mau tanya baby, ada nggak jelas tulis di Alkitab jelas-jelas jangan merokok? Ada nggak? Bingung ya? Sudah, memang nggak ada di Alkitab. Jelas-jelas plek-plek tuh di Alkitab jangan dilarang merokok, jangan ada. Tetapi di pom bensin ada dilarang merokok. Masalahnya di pom bensin aja saudara udah ditolak, apalagi di surga. Iya, iya. Jadi seringkali kita tuh ya sebagai manusia tuh ya kita nggak menyadari orang yang nggak kenal Yesus dia tahu yang baik. Tapi saya percaya tetap diri kita mengenal kita memiliki hati yang bijaksana. Amin saudara. Bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Jadi itu yang percaya saudara, supaya kita bisa memiliki hati yang bijaksana. Ketika kita apa? Mempergunakan waktu kita untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Ketika kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pernah andalkan apapun saudara. Jangan pernah andalkan apapun. Jangan pernah andalkan apapun saudara. Kita mengandalkan kedudukan kita, kerja. Ya. Makanya dikatakan tadi penonton Pak Ustaz, ajar kami untuk menghitung hari-hari sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Semua kehormatan, semua jabatan, semua harta, semua apalagi yang kita punya aset-aset yang luar biasa itu, semua ada batasnya. Semua berakhir pada kematian. Ya. Di situ semua ada yang mati, abadi. Semua ada masanya, saudara. Semua akan berakhir di kematian. Jadi kita nggak bisa bawa harta kita nggak bisa bawa jabatan kita nggak bisa bawa tuh pendidikan yang tinggi-tingginya. Kita nggak bisa bawa. Berarti apa tuh yang tinggal di bumi ini, saudara? Kalau semuanya ada batasnya, ya semuanya ada batasnya terbatas. Yang bisa tinggal adalah karakter dan sifat kita. Makanya Tuhan bilang kita harus hidup bijaksana. Ketika kita diberkati, ketika kita jadi orang yang cukup, ekonomi ini terlalu luar biasa, ya sangat diberkati, jangan sombong. Tapi kita belajar rendah hati, ya belajar kita berhikmat. Supaya ketika kita hidup, ada banyak orang di luar sana bercerita. Waktu kita meninggal mungkin ada banyak juga teman, waktu dia meninggal itu orang baik sekali, ya. Waktu dia masih hidup, orang itu begitu baik, jadi berkat dia banyak menolong orang. Tapi ada juga yang bilang,
Almarhumah itu mah dulu waktu dia masih hidup jahatnya luar biasa, kikirnya setelah mati, pelit banget. Kasihan yang ditinggalin anak-anaknya, saudara-saudaranya. Makanya kita perlu berbuat baik untuk menjadi berkat, saudara. Memang kita nggak tahu, tetapi nama baik, karakter, sifat itu kita harus tahu. Itu yang orang lain akan terus bicara, akan terus kenal. Hendaknya kita jadi orang yang bijaksana, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Tetapi contohnya supaya kita bisa mengenal Tuhan itu bisa dilihat dari apa? Kehidupan kita sehari-hari di dalam lingkungan, keluarga, apakah kita jadi berkat atau enggak? Apakah kita jadi terang atau tidak? Itu yang paling penting, saudara. Ya, itu saudara yang kedua. Yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati bijaksana? Sini saya dapatkan ketika apa? Ketika kita mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan. Amin ya? Katakan proses. Proses. Setiap orang harus diproses. Ya. Tuhan tidak mau yang instan. Tidak mau. Memang yang instan itu enak, saudara. Mie instan, tidak saudara, semuanya enak. Buat makanan instan itu enak. Contohnya apa? Ada banyak lah anak-anak kecil di sini. Glenn ada Elton, hobinya apa makannya? McDonald, luar biasa. Dikit-dikit KFC, ya, tetapi fried ya. Oka bento, memang enak, saudara. Memang enak. Tapi coba saudara makan setiap hari selama 1 bulan, saudara bisa masuk rumah sakit. Tuhan nggak suka segala sesuatu instan itu kenapa? Menjadi penyakit buat kita. Kita nggak bakal Tuhan, saudara. Tapi kalau saudara diproses, saudara menjadi dewasa. Memang nggak gampang, saudara. Setiap hari kita masih lemah. Ada kelemahan kita ya, namanya kita. Ya, hidup ini ada proses. Proses itu gak enak, sakit, saudara. Tetapi ketika saudara selesai berproses itu sudah bisa lihat. Ya. Karya Tuhan yang luar biasa di sini. Ya. Tuhan aja mau diproses. Lahir di kandang yang hina, lahir di tempat yang saudara, kita aja nggak mau lahir di tempat itu. Tuhan mau, dia mau diproses sampai dia dewasa, sampai dia mati. Saya lihat hidupnya Tuhan kayaknya menderita mulu. Jauh mah kita masih bisa enak, saudara. Kita masih bisa jalan jalan sekali, saudara. Kita masih bisa kemana aja, kita masih bisa beli, bisa. Tuhan tuh kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, menderita terus pasti harus. Tapi kenapa Tuhan mau ini seperti itu? Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang berdamai. Dia menderita supaya kita diberkati, supaya kita boleh dilayakan. Oleh itu, saudara, jangan pernah sia-siakan kebaikan. Amin. Milikilah dengan perasaan, saudara, supaya kita boleh menghadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, saya percaya kita semua mau dibentuk. Amin. Kita mau diproses ya. Memiliki hati yang satu nggak gampang. Saya pun diproses. Walaupun kita hamba Tuhan, kita diproses ya. Sama-sama. Sampai apa? Sampai Tuhan Yesus datang. Kita diproses terus, dilayakkan. Yang bisa menilai kita dilayakkan adalah Tuhan sendiri. Tapi selama kita masih hidup, kita harus menyenangkan Tuhan. Karena itu Tuhan ciptakan kita, Tuhan selamatkan. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala bersama Tuhan. Saudara, Bapak di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah Tuhan buat kami pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami hidup kami senantiasa jangan pernah sia-siakan. Tetapi kami boleh menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Bahkan Tuhan mau menjadi orang yang bijaksana. Memang gak gampang, sangat sulit, sangat sukar. Tapi kami mau itu. Kenapa? Karena Engkau saja mau proses. Engkau saja mau dibentuk. Engkau boleh mengalami apapun yang berat. Tapi Tuhan tunjukkan, Tuhan menjadi teladan buat kami. Supaya kami boleh mengikuti kehendak.
Karena kami mengikut Kristus, kami harus mengikuti teladan Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, malam ini itu malam doa ini, kami akan berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang membutuhkan. Seberapa kami yang ada, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberkati, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Tapi yang paling penting adalah kami memiliki hati yang bijaksana. Kami percaya Tuhan, supaya kami dilayakkan. Buat apa kami gereja terus tiap minggu? Kami aktif ibadah. Tapi kalau kami tidak dilayakkan oleh Tuhan, Tuhan yang mengerti kami. Terima kasih ya Bapak buat malam hari yang kita ada. Hamba gak tahu setiap pergumulan kami apa itu. Kami berdoa biar Tuhan Kau menjamah, Kau melawat setiap kami ya Tuhan, satu persatu dari depan sampai belakang. Tuhan lawat, bahkan Tuhan lawat tempat ini ya Tuhan, tower ini Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai 16, biar Tuhan melawat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang gak pernah gereja boleh datang ke tempat ini, mereka dilawat Tuhan. Percaya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu Pak. Kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, jiwa-jiwa yang haus sama hidup, yang mau bertobat, yang mau berubah, supaya mereka mulai melihat kemuliaan Tuhan. Mereka mulai melihat terang Kristus hadir di tempat ini, hadir di hidup mereka. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tertanam di hati kami dan pikiran kami, sehingga boleh mencari bagi tetangga kami, bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita.